awalnya itu sebenarnya nggak sengaja ya. Jadi berawal dari diajak Ustadz Dery ngebantuin Inara dan nggak sengaja spontanitas saja bantu dia dari dalam hati. Ternyata diterima dengan baik, heboh, ya viral, syukurlah puji Tuhan ya. Disambut dengan baik, lalu tiba-tiba ada Inge juga, netizen minta saya juga bantu Inge, dan Inge juga bersedia, saya juga bahagia banget, dan rupanya masih ada yang ketiga ya. Ternyata Lady Nayawannya hubungin saya sendiri, minta datang ke saya, mau curhat katanya, dan dia nggak ada minta bantu dengan saya. Sejujurnya dia nggak ada minta bantu dengan saya, tapi saya tanya kemarin gimana dengan keuangan kamu. Dia sebenarnya terdiam. Saya ngelihat dia nggak punya dana yang cukup juga, maka saya bilang aku mau bantu sih. Dia bilang kalau kamu izinkan aku bantu. Tapi dia bilang, dok kalau nggak kerja aku nggak mau katanya. Luar biasa banget ya. Saya bilang gampang itu, aku bisa kasih kerjaan apa aja kok. Bilang promosiin klinik aku juga bisa kok, promosiin usaha aku juga bisa kok, bilang. Dan dia mau, akhirnya seperti itu ceritanya. Jadi semuanya dari nggak sengaja mau bantu, ya jalan ke podcast, curhat, dan akhirnya jadi seperti ini. Tapi Seperti ada itu. maksud atau niatan gak sih dok dengan menggait tiga wanita ini dok? Niatan pertama mau bantuin, ya itu dulu ya. Nomor satu adalah mau bantuin orangnya. Niatan nomor dua ya nggak ada salahnya, toh kan mereka juga pastinya nggak enak ya kalau misalnya bantuin dapat uang seperti itu aja, itu juga pasti akan jadi beban kan. Kalau misalnya bisa membantu merekanya dan mereka juga bisa membantu ke sayanya, mereka juga pasti akan lebih senang ya dibandingkan dapat uang begitu aja ya. Pasti mereka kan merasa lebih berarti ya. Makanya ini menurut saya win-win solution banget ya. Solusi yang dua-duanya itu sama-sama enak, sama-sama bahagia gitu dua-duanya. Seperti itu. Mungkin kalau Inara jadi brand ambassador, Mbak Inge jadi direktur, kalau Lady mungkin akan ditempatkan jadi apa nih dok? Oh, belum. Kalau kemarin sih kontraknya untuk endorsement ya, untuk mempromosikan klinik saja seperti itu. Tapi mungkin kenapa dokter juga mau gitu menerima Lady gitu? Mungkin karena kisahnya kah atau apa dok? Nah, ini ada yang menarik ya. Saya kan nanya dengan Lady ya. Led, kenapa kamu pilih saya? Dari sekian banyak YouTuber yang vlog kayak gitu punya ya, kenapa dia pilih saya? Ada Om Deddy, ada Densu juga, ada Bunda Maya, ada yang banyak lah yang lain kayak gitu punya. Kenapa saya tanya? Dan dia ternyata jawab dengan saya adalah karena kalau dengan Dokter Richard katanya bukan hanya sekedar podcast, bukan hanya sekedar curhat, tapi Dokter Richard juga bantuin. Jadi katanya membantu ya orang-orang tersebut lah kayak gitu, punya dicariin jalan, dibantu strategi juga. Rupanya dia sudah ngobrol juga dengan Inara kayak gitu kan. Jadi ya minta jalan juga untuk dibantu seperti itu. Makanya dia datang cari saya, dan saya juga orangnya juga apa ya, sedang bantu lah ya. Kalau misalnya memang orang susah di depan saya, orang lain yang nggak kenal lagi saya bantu, apalagi orang yang datang benar-benar saya ngelihat lagi butuh bantuan, ya saya dengan senang hati pasti mau bantu. Berarti Mbak Lady tahu dokter Richard tuh dari Inara ya dok? Dari Inara dan Inya, dilihat dari TV juga. Mungkin emang mereka sebelumnya udah kenal deket dan akhirnya saling komunikasi untuk tergabung dengan dokter gitu. Kalau kemarin komunikasi enggak sih, jadi Inara dan Lady Nayuannya sudah lama nggak komunikasi, tapi kebetulan pas mau ketemu kemarin, Inaranya bilang, aku kenal lama, aku temenan dengan dia, ayo ketemuan bareng katanya. Mereka bilang sama Inara dan Lady Nayuan juga. Dok, maaf dok, backgroundnya kan ada anak kecil ya, agak nyerong sedikit kali ya dok. Backgroundnya ada anak kecil, dan saya sedikit. Iya, oh Oke, iya. Maaf ya dok ya, maaf Maaf ya baru. dok. Mungkin lanjut. Iya lanjut dok. mungkin dok untuk Inara dan juga apa Mbak Inge kan di sini bekerja sebagai BA dan juga direktur ya. Mungkin gaji mereka itu seperti apa sih dok? Kabarnya kan sampai ratusan atau miliaran. Dokter sendiri gimana menanggapnya? Aduh, aduh. Biar itu menjadi rahasia saya dengan Inara, dengan Inge, dan juga dengan Lady Nayawan itu aja. Yang penting apa yang saya kasih ke mereka cukup. Dan juga yang saya kasih ke mereka itu bukan cuma uang biasa ya, bukan hanya uang saja ya. Kalau kita melihat dari Inara ya, sebenarnya ada ada cukup banyak kok. Bukan artinya cuma bantuan uang saja ya, tapi juga ada
ada jalan, ada juga apa ya, nasihat strategi juga kayak gitu punya. Jadi kayak backup secara hukum juga seperti itu ya. Jadi ada ketenangan juga yang saya kasih ke mereka juga seperti itu. Berarti kalau Inara sama Inge dapat backup hukum juga, kalau Lady nanti akan dibantu seperti itu juga atau gimana, Dok? Kalau dia minta tolong dengan senang hati ya, itu bedanya kalau misalnya dengan saya atau dengan tempat lain ya. Kalau dengan saya itu, kalau jadi keluarga besar Athena Group, itu pasti saya akan belain. Karena itu adalah bagian dari keluarga saya ya pasti ya. Kalau misalnya bermasalah dari kuasa hukum atau misalnya bermasalah yang lain, pasti saya akan membantu dengan sangat ya. Karena nyenggol mereka ya artinya nyenggol saya juga. Tapi Dok, mungkin pada saat podcast dengan Lady sendiri itu apa dari Lady-nya yang ingin menceritakan ke dokter atau dokter yang meminta sih, Dok? Kebetulan dia yang cari saya. Jadi sebelum dia bahkan buat instastory, dia sudah cari saya ke manajer saya juga sudah tahu, tapi saya sempat berpikir dan akhirnya malam saya putusin karena sudah di instastory juga, akhirnya saya putusin ya udah, oke, saya akan angkat ceritanya daripada toh saya juga sempat ragu ya, karena kan saya cukup kenal juga dengan keluarga di sebelah sana ya, dan saya juga tidak mau bermasalah ya, jadi saya sempat ragu-ragu juga, tapi saya pikir ya nggak datang ke podcast saya pun tetap akan cerita kok, toh dia sudah instastory kayak gitu kan, akan lebih bagus kalau di tempat saya, toh saya bisa arahkan yang terbaik, karena kan kalau di tempat saya itu intinya itu bukan hanya infotainment, bukan gosip ya, tapi ada edukasi yang saya pengen sampaikan ke masyarakat, ada komunikasi dan ada pesan yang pengen saya sampaikan ke masyarakat gitu. Tapi Dok, di dalam podcast kan juga bilang ada Lady siap kalau misalkan harus di penjara gitu. Dokter sendiri akan membantu atau selalu di sampingnya nggak sih, Dok? Pastilah, saya sudah ngomong dengan dia juga, kalau ada apa-apa jangan segan-segan ngomong dengan saya, cerita dengan saya, apapun itu, baik strategi kerjaan ya, kan kayak misalnya Inara dengan Inga ya, itu tuh terlepas dari kemarin kontrak, itu banyak kita kerjasamanya, kayak Inga ya, saya investasi di backing dia yang baru, jadi bikin usaha baru. Di Nara juga setiap kali dia ada kontrak kerjasama, kita komunikasi kok berdua, kok Richard ini bagusnya bagaimana, saya juga kasih arahan ke mereka. Nah, Lady juga saya ngomong sama ya, jadi kalau misalnya kamu ada masalah, ada kontrak, ataupun juga ada pekerjaan, kamu bingung, kamu boleh tanya dengan saya. Anggap aja saya kakak kamu sendiri, saya konsultan kamu boleh bicara apa aja. Kalau kamu ada masalah hukum, kamu ngomong dengan saya pasti akan bantuin kamu. Dok, mungkin ada beberapa oknum yang bilang kalau dokter hanya memanfaatkan momen aja. Dokter sendiri menanggapinya gimana sih, Dok? Dia pintar kan artinya. Ngomong orang pintar kan harus memanfaatkan momen. Tapi mendapat keuntungan besar gitu nggak sih, Dok, dengan menggait 3 wanita ini? Puji Tuhan, enggak juga. Karena kan sebenarnya perusahaan saya sudah besar sebelumnya ya. Jadi Athena Group itu bukan perusahaan kecil juga, perusahaan sudah saya bangun lama. Sebelum kenal dengan Inara juga Athena Group sudah gede juga. Nama saya juga sudah cukup diperhitungkan juga di dunia beauty, di dunia kecantikan. Klinik saya Athena juga salah satu klinik yang besar di Indonesia juga. Tapi dengan adanya Inara, Inge, dan Regina Johan, itu pasti akan membuat jadi lebih kuat aja sih. Jadi lebih kuat, jadi lebih brand awareness-nya jadi lebih baik gitu. Tapi emang ada impact positif ya, Dok, dengan mereka bertiga bergabung dengan dokter? Kalau sampai sekarang ada ya pasti ya, ada lah, pasti ada efeknya, pasti ada ya. Jadi apalagi kan selama ini saya nggak pernah pakai brand ambassador ya, tapi cukup baik ya, apalagi dengan adanya mereka, dan saya optimis sih future mereka pasti akan lebih keren-keren, bisa buat Athena lebih keren. Tapi Inga sendiri sekarang udah mulai bekerja, Dok? Inga itu tidak full time ya, karena kan dia direktur ya, jadi dia hanya masuk satu kali, tapi melakukan meeting intens dengan karyawan, dan juga dia lagi mau buat usaha baru. Kemarin komunikasi dengan saya mau buat bisnis kue, dia bilang oke, saya invest semuanya sih. Jadi dia per tanggal 26 nanti akan buka bisnis kuenya sendiri. Tapi mungkin ini kan setelah lama nggak bekerja dan mulai bekerja lagi, mungkin dokter melihat Mbak Inge seperti apa sih? Mungkin ada sedikit grogi kah dalam memulai pekerjaan yang baru?
Rajin, semangat, tapi perlu di-push ya, karena apa ya, mungkin masih sudah terlalu lama nggak bekerja itu aja sih. Oke dok, makasih banyak ya dok waktunya. Dok, satu lagi dok. Thank you. Dok, Yes, apa lagi? Setelah Inara sama Inge, terus siapa lagi? Lady, ada lagi kan dok yang mau di kerjasama? Boleh, siapa lagi yang mau datang boleh hubungin manajer saya, nanti bisa ke podcast saya. mungkin ada syarat dan kriteria nggak sih dok untuk bisa gabung sama dokter? Saya itu senang banget dengan orang yang, bukan senang banget lah ya, senang banget membantu orang yang terzolimi, yang mau speak up, yang bisa memberikan pesan ke masyarakat. Itu yang paling penting ya. Mau kamu terzolimi, banyak orang terzolimi di dunia ini. Gak mungkin kita bisa bantuin semua ya. Saya itu edukator, pengen menyampaikan pesan ke masyarakat. Jadi kalau misalnya terzolimi dan ada pesan nilai positif ke masyarakat, pasti saya siap sedia untuk bantuin. Karena saya nggak cari duit dari YouTube, saya nggak cari duit dari podcast, saya nggak cari duit dari media sosial saya. Saya punya usaha, dan puji Tuhan, platform saya bisa bantu banyak orang. Oke. Makasih banyak ya dok waktunya. Audio Jungle.